Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ada di tahap pitching ya, presentasinya. Jadi bagaimana sih cara menjual ide saat Anda pitching? Yang pertama, kreativitas. Jadi gini, dalam sebuah deck pitching atau dalam sebuah presentasi pitching, sebetulnya apa sih poin-poin yang akan kita sampaikan di sana? Yang pertama, strategi, tentu saja strategi. Yang kedua, itu adalah strategi kreatifnya seperti apa. Dan strategi ini adalah dasarnya, yaitu diskusi penelitian. Hasil riset yang sudah kalian lakukan. Risetnya di sini terutama nggak risetnya berhubungan dengan bagaimana brand insight dan juga consumer insight. Nah, ini ada juga rencana media. Jadi setelah dibuat dalam flow kreatif, kemudian akan di-placement di media apa saja. Dan kemudian ada juga latar belakang. Nah, ini biasanya sih latar belakang adalah kenapa sih sebuah brand itu perlu untuk berkomunikasi. Kelima hal tersebut kemudian disampaikan dalam bentuk presentasi. Nah, presentasi ini, hal pertama yang harus teman-teman lakukan saat kalian berpresentasi adalah fokus pada komunikasi kampanye Anda. Jadi di sini poinnya ada konten, apa saja poin-poin yang harus dipresentasikan di situ. Kemudian yang kedua ada attitude. Di sini cara kita membawakan presentasi, cara kita memimpin diskusi, hingga cara kita menjawab pertanyaan itu sangat menentukan bagi kita strategi kita diterima atau tidak. Jadi tidak semata-mata strategi kreatif saja. Terus kemudian failed. Kita juga harus belajar kegagalan apa saja sih yang bisa menyebabkan klien tidak jadi memilih kita. Dan terakhir itu ada deck. Deck ini adalah slide presentasinya seperti apa yang efektif membantu kita untuk menyampaikan ide, strategi. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, konten. Apa aja sih konten-konten yang harus kita persiapkan? Yang pertama, rekap singkat tugas Anda. Jadi di awal presentasi, di situ ada poin-poinnya, kita akan melakukan apa saja. Kemudian, masalah besar tentang tema kampanye. Apa sih latar belakang yang melandasi klien membutuhkan campaign yang kita buat? Terus kemudian yang ketiga ada ide besar. Jika tadi masalahnya ketemu solusi objektifnya, kemudian idenya apa nih? Ide besarnya apa ya dari kita? Nah, kemudian diskusikan strategi kreatif secara menyeluruh. Maksudnya gini, ketemu ide besar, kemudian akan diturunkan menjadi sebuah strategi kreatif. Nah, sampaikan terhadap klien. Berikutnya lagi, penutup. Nah, saat penutup ini, kita juga harus menyampaikan pertama pernyataan ringkasan. Jadi, poinnya apa sih yang kita sampaikan? Jadi sebenarnya sih biasanya kalau saya dan tim gitu ya, lebih ke poinnya tuh adalah ringkasan ide kreatif kita itu apa? Apa yang membedakan dengan ide kreatif kita dengan yang lain? Dan bagaimana ide kreatif kita itu menjawab permasalahan mereka? Dan yang berikutnya, pastikan reminder kalau ini adalah kampanye yang tepat bagi mereka. Kampanye yang tepat karena yang pertama, pas dengan tujuan pemasaran dari target audience. Dan yang kedua, pas dengan tujuan pemasaran dari brand. Dan yang kedua, tujuan komunikasinya sesuai dengan consumer behavior. Terus, pada saat fase diskusi, jawab pertanyaan klien dengan jujur. Maksudnya jujur di sini, jawab dengan data yang sudah Anda temukan, sudah Anda kumpulkan selama proses riset. Terus kemudian, kompromikan dengan masalah-masalah yang kecil. Maksudnya misalnya nih, di ide kreatifnya mungkin nggak kita pakai Luna Maya sebagai sebagai pemeran utamanya nih, karena kita udah punya kontrak brand ambassador dengan mereka. Kan hal-hal yang bisa kita diskusikan, ya diskusikan lah, itu nggak masalah. Bahkan hingga ke budget pun biasanya klien akan membuka real budgetnya seperti ini nih, kira-kira bikin campaign seperti itu bisa apa enggak. Nah ya kita terbuka saja dengan list yang sudah kita berikan, dampaknya saat budget dikurangi apa, dan saat dipertahankan apa efeknya bagi klien dan brandnya. Dan kemudian
kita juga sudah punya ancang-ancang saat klien tidak setuju. Jadi ancang-ancang ini yang pertama, kita pahami dulu nih budaya perusahaannya. Seringkali kita presentasi dengan perusahaan lokal yang itu tuh perusahaan turun-temurun. Kita pahami bagaimana siapa sih orang-orang di balik mereka itu. Atau kita presentasi dengan perusahaan Jepang. Nah, kita pahami budaya perusahaannya seperti apa. Nah, ini juga penting nih. Kita juga harus pahami juga kepribadian pembuat keputusan. Jadi, misalnya nih, kita ketemu dengan, kita langsung presentasi dengan ownernya dan dia itu otoriter. Nah, kita pahami dulu sebelum kita cari informasi. Jadi saat mereka mengutarakan tidak setuju, kita bisa mendiskusikan poin apa saja yang tidak setuju. Kita coba pahami karakter mereka seperti apa. Ini akan membantu teman-teman untuk untuk menegosiasi kondisi dengan memahami apa yang mereka butuhkan dengan karakter mereka. Nah, fase kedua atau tahap kedua yang harus diperhatikan adalah saat presentasi, yaitu attitude. Tingkah laku kita saat kita berkomunikasi atau kita mempresentasikan strategi dan juga ide kita. Yang pertama, catch the audience, feel the listeners. Jadi gini, catch the audience itu maksudnya jangan sampai saat kita presentasi klien bisa pegang handphone, itu jangan sampai. Jadi pastikan mata kita itu terpaut dengan mata mereka. Kita benar-benar berkomunikasi dengan baik. Jadi kuncinya sih memang kita harus menghafalkan, kita harus tahu apa yang kita sampaikan. Jadi jangan sampai bolak-balik lihat ke slide atau kita malah membaca slide, itu fatal. Yang kedua, feel the listeners. Jadi kita coba rasakan. Kadang-kadang kita presentasi nggak pas di jam yang enak ya. Misalnya kita presentasi dapat jatah ke nomor kelima nih. Dan kelima ini adalah fase jam setelah makan siang. Jam 1 sampai jam 2 itu kan fase-fase berat ya, karena klien sudah kenyang, mereka sudah capek seharian. Nah, di sini kita walaupun kita tidak boleh hanya berkomunikasi secara satu arah tanpa memperhatikan mereka. Jadi saat mereka sudah mulai capek, sudah mulai lelah, coba kita bagikan semangatnya dengan intonasi yang lebih baik, atau teman-teman bisa menyelipkan 1 atau 2 joke di situ yang terkait dengan mereka, jadi bisa membuat cair suasana. Nah, ini eye contact sama seperti catch the audience tadi ya. Kita coba tangkap. Jadi kadang-kadang nggak semua audiens itu bisa standby memperhatikan kita, atau nggak semua bisa memperhatikan kita juga. Cuma kita harus memiliki kontak mata dengan target audience atau dengan klien yang sedang mendengarkan kita, yang mereka sedang melihat kita, coba tangkap matanya. Terus kemudian berdiri tegak, ini sangat membantu, terutama saat teman-teman berdiri tegak, suara akan lebih lantang keluarnya. Jadi semangatnya akan lebih terasa oleh klien yang mendengarkan. Terus di sini juga practice make perfect. Jadi usahakanlah 1 atau 2 kali teman-teman membaca dulu apa yang akan disampaikan di presentasi. Semakin teman-teman mengerti apa yang akan disampaikan, semakin mudah kalian untuk menyampaikan dengan gampang. Terus juga kita bisa mapping the audience. Jadi di sini siapa aja opponent dan juga supporter. Jadi kita biasanya tim AE itu sudah bisa memetakan, ntar yang datang ada siapa aja nih, dan siapa yang support kita, siapa juga yang biasanya itu menentang. Jadi siapa aja sih yang biasanya banyak pertanyaan, siapa aja yang enggak, kita bisa tahu, kita bisa menyiapkan diri. Terus kemudian start with comfort. Jadi pakaian yang teman-teman gunakan, cara ngomongnya, usahakan gunakanlah dengan nyaman, dengan ya gunakan pakaian dengan nyaman. Cara berbicara juga jangan, misalnya nih bahasa Inggris kalian nggak bagus-bagus banget, jadi jangan maksain dari awal sampai akhir ke bahasa Inggris semua. Soalnya di samping kalian nggak nyaman, saat ada tata bahasa atau kata yang salah penyebutannya, itu bisa jadi fail. Jadi kalau mau di mix aja nggak apa-apa, atau nyaman pakai bahasa Indonesia lebih baik. Nah, ekspresi wajah yang pas ini juga perlu. Jadi saat kita berpresentasi nggak datar-datar aja, nggak flat aja wajahnya, tapi kita juga bisa memainkan ekspresi. Bagian mana yang kita akan tekankan, kita bisa memberi ekspresi yang lebih, ini loh poinnya. Nah, itu bisa memberikan
membantu kalian mencerna isi presentasi kita, mana yang poin yang penting, mana yang biasa-biasa aja. Terus kemudian hindari monoton, ya tadi ya, dan ekspresi yang bisa dimainkan. Kemudian listen to your word. Jadi maksudnya tuh gini, sebisa mungkin kita menata kalimat dengan kalimat-kalimat you attitude. Jadi maksudnya gini, misalnya kita mau menyampaikan ya, intinya tuh saat Anda menggunakan strategi ini, Anda akan berhasil. Nah ini kita jangan sampaikan dengan strategi kita ini yang terbaik nih, kita akan memberikan keberhasilan untuk Anda. Itu kesannya mereka butuh banget kita. Tapi coba dibalik deh, kita pahami, kita bicara dari sudut pandang mereka. Intinya kan gitu ya, saat Anda menggunakan strategi kami, Anda akan mendapatkan keberhasilan. Ini dari sisi bahasa, angle-nya aja yang dirubah, tapi efeknya lumayan besar karena kalian akan merasakan empati dari kita. Nah ini tadi garis bawahi dengan penekanan, sama seperti ekspresi wajah yang pas. Saat ada poin-poin yang teman-teman anggap itu penting, ya tadi poinnya adalah ini, baru kalian sampaikan. Atau di sini nih, menariknya di sini presentasi kita. Atau ide besarnya adalah ini. Itu ekspresi bisa ditonjolkan, intonasi bisa lebih ditinggikan untuk menekankan itu bagian yang penting. Terus kemudian jeda sejenak dramatis ini juga menarik saat kalian presentasi, kemudian diam dulu. Nah, jadi poinnya adalah begitu. Nah, ini saat ada jeda itu tuh tadi kita bisa memberikan suasana yang berbeda yang membuat orang-orang, apaan sih nih? Kok pada berhenti? Nah, selanjutnya adalah failed. Kita bisa menerka gejala-gejala awal presentasi kita akan menemui kegagalan. Jadi teman-teman bisa saat sudah mulai merasakan hal-hal tersebut, kalian coba perbaiki keadaan secepat mungkin. Karena saat teman-teman bisa merasakan di awal, teman-teman bisa membuat presentasinya menjadi lebih menarik kembali. Yang pertama, ini nih, ide kreatif disajikan tanpa pengantar yang cukup. Pengalaman personal saya pernah mendampingi, saya pernah masuk ke agensi lokal Jogja, dan kreatif directornya cerita kalau mereka nggak pernah menang pitching. Saat saya melihat deck presentasinya, itu deck presentasinya langsung ke ide kreatif seperti apa. Jadi di sini saya membayangkan daya imajinasi kalian kan berbeda-beda ya. Ada yang bagus dari sisi imajinasinya, ada yang kalian yang sangat rasional, yang mereka berpikir secara strategis taktis saja, tidak bisa diajak berpikir secara imajinatif. Oleh karena itu kita harus bisa membuat pengantar. Jadi kalau tips dari saya sih, strategi komunikasi itu penting disampaikan duluan sebelum strategi kreatif, karena strategi komunikasi ini akan membuat mapping secara komunikasi. Brand kita adalah ini, target audience kita adalah ini, kompetitor kita adalah ini. Jadi klien pun merasa tergiring, oh ya oke, ide kreatif yang akan disampaikan itu sesuai dengan apa yang kami rasakan setiap hari. Yang kedua ada light, maksudnya harus jelas. Jadi di sini klien butuh seseorang yang tahu lebih. Maksudnya gini, klien itu membutuhkan kita sebagai advertising agency karena mereka butuh partner konsultan komunikasi pemasaran. Oleh karena itu kita harus bisa memberikan insight-insight baru ke mereka. Makanya riset di depan sangat penting. Makanya kalau teman-teman ingat lagi video saya sebelumnya, saat klien memberikan client brief, kita harus menggali hal pertama, apakah mereka butuh komunikasi atau tidak. Atau saat client briefnya profesional, kita harus menggali juga, harus meriset ulang. Sebenarnya seperti apa sih target audience-nya, insight-nya kayak apa. Produk juga sama, insight-nya kayak apa. Fungsinya di sini, agar kita bisa tahu lebih dari mereka. Terus kemudian, saat kita nervous karena tidak pede, ini sebaiknya diantisipasi di awal. Tadi di saat sebelumnya, pastikan teman-teman nyaman. Saat teman-teman nyaman dengan pakaian yang digunakan, nyaman dengan bahasa yang digunakan, itu nervousnya biasanya berkurang. Karena kalian udah pede duluan. Nah ini kacau. Apa sih yang kacau? Nah,
Jangan sampai klien itu berpikir aku di sini ngapain ya? Ya atau di sini bisa aja karena presentasinya monoton, presentasinya di sini tidak ada poin-poin pentingnya, jadi klien nggak ngerti apa sih yang dipresentasikan oleh agensi. Terus fase berikutnya adalah deck. Jadi di sini poin-poin yang akan kalian sampaikan di deck atau di slide presentasi beri poin atau angka. Jadi saat klien misalnya skip, dia harus balas WhatsApp sebentar, dia bayar lagi, dia tahu oh tadi nomor 1 nih, sekarang nomor 4, jadi aku kehilangan 2/3, bisa tanya ketemunya poin nomor 2/3 nya apa ya, dia bisa. Ini deck. Terus berikutnya ada lagi fokus di presenter, nggak di decknya. Jadi sebagai presenter kita harus membuat klien itu fokus ke kita, bukan ke deck presentasi kita, karena mereka kita akan memberikan informasi yang lebih, jadi jangan sampai kita baca. Kemudian minimalis efek atau fungsional, jadi deck presentasinya nggak usah aneh-aneh deh, nggak usah dikasih animasi-animasi yang terlalu wah, karena nanti fokus dari klien lebih ke decknya daripada ke kita, itu bahaya. Terus readable, jadi font-font yang digunakan dalam deck presentasi pastikan terbaca, coba cek dulu begitu bikin deck, jangan langsung dipresentasi ke klien, coba ditayangkan dulu, lihat dalam jarak pandang 1 meter, 2 meter seperti apa, terbaca atau enggak, karena kita harus membayangkan, oh nanti slide presentasi kita akan tayangkan di depan, kemudian jaraknya berapa meter nih sampai ke klien, bahkan sampai klien paling belakang di meja bundar dia duduknya berapa meter, nah itu harus dipastikan terbaca. Kemudian tampilannya menarik, jadi di sini slide presentasinya nggak juga terlalu sederhana atau tidak juga terlalu banyak variasi gambar, tapi di sini harus esensial. Maksudnya gini, saat teman-teman butuh gambar nggak apa-apa, tapi menunjang apa yang kalian presentasikan di slide tersebut. Dan saat teman-teman minimalis juga nggak apa-apa, karena poin-poinnya sudah muncul secara besar atau to the point. Nah di sini akan ada logo di sudut slide, jangan lupa. Terus visual sama dengan konten kayak tadi ya. Naruh visual nggak apa-apa, tapi di situ harus sesuai sama konten yang akan disampaikan. Terus kemudian strong idea. Nah ini sebetulnya ide-ide besarnya harus disampaikan dengan penekanan. Jadi agar klien tahu, oke, ide dasarnya ini nih. Walaupun saat mereka dengar flow-nya tuh lompat-lompat, ada yang skip, tapi dia tahu strong idea-nya apa. Oke, terima kasih presentasi dari saya untuk mempresentasikan sebuah deck. Kita jumpa lagi di slide berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.